Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, para nerds muda sekalian, oke, para pejuang STR, para pejuang kompeten ya, sertifikat kompeten. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal tryout yang kemarin, berarti sekarang yang part 2, soal nomor 21 sampai 40. Oke, tidak berlama-lama, check this out untuk pembahasannya. Tetap stay tune di Nursing kesayangan kita, Nursing Channel. Dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya dan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kemudian tidak lupa juga tetap kami mengajak bagi yang mau ikut bimbel di ruang hukum, silakan langsung chat kami di 0819 87 12 29. Oke, langsung aja kita bahas, check this out untuk pembahasan selanjutnya soal nomor 21 dan 20 sampai 40 berarti ya. Oke, ini dia guys. Oke, kita besarkan. Oh, saya rasa cukup besar. Oke, berarti soal nomor 21. Bagi yang menginginkan materinya, silahkan di link komentar aja ya. Bukan materi, maksudnya lampiran soalnya. Silahkan. Oke, kita mulai. Lead ini apa evaluasi yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Oke, di sini dibilang di vignetnya seorang laki-laki usianya 36 tahun didiagnosa dengan hematotorak sehingga dipasang WSD. Catatan observasi WSD-nya menunjukkan produksi cairan tertampung pada botol semakin berkurang setiap harinya. Di hari kelima pasien mengeluh sesak, nafasnya 34 kali, dan 50 cc cairan tertampung dalam botol. Yang ditanya evaluasi. Kalau yang ditanya evaluasi ininya berkurang, maka yang harus dicek evaluasinya adalah posisi ujung selangnya. Oke, terendam atau tidak. Karena prinsipnya, nah itu materinya, materi tentang WSD ada di program bimbel ruang hukum tuh ya. Jangan di-spare di sini. Yuk, yang mau gabung silahkan gabung. Cukup Rp100.000. Kalian, sekarang tanggal berapa? Oh, sekarang terakhir tuh. Sekarang terakhir tanggal 25 untuk pendaftaran dengan, bukan pendaftaran ya. Bimbelnya dengan membayar Rp100.000 dapat 16 kali pertemuan dan 3 kali tryout. Oke, dari kami. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya nomor 22. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Yang ditanya MK utama, guys. Oke, mari kita lihat. Perempuan usia 35 tahun mengalami sesak napas, terpapar debu, atau juga terlalu lelah dan cemas. Oke, ini yang ngarahnya ke asma. Oke, didapatkan penapasan cuping hidung, ada naronki, batuk tidak produktif. Oke, napas 32 kali per menit, nadi 88, suhu 37,7. MK utama apa? Udah jelas ya di sini. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Karena ngarah-ngarahnya kemana? Ke asma. Bronkus menyempit ya. Oke, sip. Mukosa udem. Sip. Soal nomor 23. Apa rencana tindakan utama pada kasus tersebut? Laki-laki 45 tahun di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan batuk. Frekuensi napas yang ditanya tindakan utama. Napas 33 kali nggak normal, retraksi otot sel iga, pola napas tidak efektif, ditemukan ronki seluruh area paru, bersihan jalan napas, saturasi oksigen 90%, atau turun ya, sputum BTA-nya hasilnya positif. Rencana tindakan utamanya apa? Apa rencana tindakan utamanya? Kenapa? Bersihan jalan napas, ronki seluruh area paru. Jadi apa? Rencana tindakannya untuk bersihan, bantu pasien untuk batuk produktif. Oke, good. Bantu pasien. Oke. Pak, kenapa tidak postural drainase? Oke, di sini masih ada apa namanya?
batuk tuh, ya. Oke, next. Intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut. 55 tahun di ruang penyakit dalam, keluhan sesak pucat setelah BAB. Jantung nih. Pasien tidak mampu berjalan 5 meter, merasa sesak napas dan pusing. Oke, udah jelas ya ke jantung ya. Intoleransi aktivitas. Berarti intervensinya adalah batasi aktivitas. Oke. Next. 25. Indikator evaluasi kasus tersebut. Yang ditanya adalah evaluasi. Harus tahu masalahnya. 30 tahun, hari kedua penyakit dalam, nyeri kepala, pusing. Tekanan darahnya ya. Berarti evaluasinya apa? Tekanan darah. Oke, semudah itu guys. Mudah dong. Jangan dianggap sulit pokoknya. Oke, selanjutnya 29. Makanya kalau dapat maaf. Soal nomor 26 ya, betul. Sekarang soal nomor 27 ya. Oke. Sorry. Oke. Soal nomor 26 belum ya. 26. Oke. Intervensi keperawatan pada kasus tersebut. 40 tahun pada hari kedua di ruang penyakit dalam masih mengalami nyeri dada hebat. Oke, nyeri dada ceritanya SK ya, tekanan darah oke meningkat, nadi meningkat, napas normal, EKG ST elevasi, enzim belum ada hasil. Intervensinya manajemen nyeri dada dan nyeri dulu guys. Oke, nyeri dada hebat ya. Oke, manajemen nyeri dada. Oke. Sip, good. Ini nyeri dada hebat di sini dibilangnya. Oke. Good. Terus selanjutnya guys, 27. Tujuan keperawatan pada kasus tersebut. Yang ditanya tujuan. 40 tahun mengeluh nyeri dada, tertimpa nyeri, oke, sama. Berkurang istirahat. Pasien sudah mendapatkan obat anti aritmia serta monitor EKG. Segmen elevasi. Sekarang soal nomor 27. Oke. Jadi apa evaluasinya? Tujuannya adalah nyeri dada berkurang sampai hilang. Oke, sip. Good. Oke, mudah-mudah ya. Oke. Jadi intinya kalau kalian paham materinya, jadi mau soalnya seperti apapun itu mudah guys. Jadi yang di ini adalah kuasai materinya dulu, baru latihan soal dengan soal standar UKOM. Jadi jangan dihafal soalnya, jangan dihafal. Yang penting adalah kalian paham. Oke? Paham, kalau paham mau soalnya bolak-balik betekok juga. Ya gitu-gitu aja ya. Oke. Intervensi keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut. 24 tahun ke poliklinik mengeluh diare, sakit perut. Oke, diare biasanya kalau diare kemana? Cairan ya. Perut terbat tegang, bising usus 25 kali, diare 68, turgor kulit tidak elastis. Berarti cairan. Intervensi kalau cairan di sini kekurangan volume cairan berarti harus dikasih cairan. Jadi apa? Pemasangan cairan intravena. Itu guys, mudah ya. Yuk selanjutnya 29. Kriteria hasil untuk masalah keperawatan utama. Oke, 20 tahun yang ditanya kriteria hasil. Penyakit dalam dengan tipoid. Oke, tipoid biasanya ke hipertermi. Ini bisa langsung Pak, kok cepet gitu Bapak? Ya karena memang ada polanya gitu ya. Kalau mau bisa terbiasa dengan pola ini, ya yuk mari kita belajar di program bimbel Ruang UKOM. Kita ajarkan pola-polanya seperti apa ya. Sesuai dengan kisi-kisi aja kita mah ya, nggak jauh-jauh. Ya, lanjut ke jawabannya. Jadi kriteria hasilnya apa?
Masalahnya apa? Datanya tunggal di sana suhu ya. Berarti kriteria hasilnya adalah suhu tubuh menurun. Pintar. Good. 30. Apakah implementasi keperawatan pada kasus tersebut, guys? Oke, di sini laki-laki usia 25 tahun di ruang neurologi dengan diagnosa CKR, cedera kepala ringan ya. Kompos mentis, kekuatan otot penuh semua, pasien mempertahankan posisi berpaling terlentang selama 3 hari dan mengeluh pusing jika berubah posisi duduk. Oke, ini ya, apa namanya, ortostatik ya. Ada perbedaan tekanan darah antara duduk dan berbaring. Implementasinya apa? Latihan gerak bertahap, guys. Oke, udah jelas ini mah ya. Seperti ini. Aduh, polanya. Sip. 31. Implementasi keperawatan utama pada kasus tersebut. Yang ditanya implementasi keperawatan utama. Cari masalah keperawatannya. 25 tahun, IGD, penyakit saraf, menjawab saat dipanggil namanya, ia sangat mengantuk dan pusing. Oke, DCS-nya 12. CKR ya. Terdapat luka yang telah tutup tidak menunjukkan tanda perdarahan yang berlanjut. Implementasinya apa yang ditanya? Oke, apa kira-kira? Head up. Ya, head up. Good. Mencegah TIK. Intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut. Laki-laki 25 tahun keluar karena di rumah mengalami kejang. Pengkajian kaku kuduk suhu 40. DCS, direncanakan pemeriksaan cairan spinal. Apa yang harus dilakukan dulu kalau mau di apa namanya dilakukan pemeriksaan spinal. Kesadarannya dulu harus oke, guys. Kan kesadarannya bermasalah, gitu ya. Sip. 33. Tujuan perawatan prioritas pada kasus tersebut. Usia 65 tahun, dijadwalkan 3 hari lagi untuk menjalani pembedahan lensa mata. Dirawat di ruang perawatan kelas 3 bersama pasien lainnya. Berbagi fasilitas. Berarti resiko cedera ya? Benar? Oke, jadi tujuannya cedera tidak terjadi. Aduh, mudah guys. Mudahnya. Sip. Soal nomor 30. 34. Ayo, ayo, ayo. Cepat banget ya. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Pasien 48 tahun ke poliklinik, kontrol rutin. BB 80, TB 160. Oh, pasien DM ya. Oke, pengobatan sudah, kadar gula darah periksa sudah, konsumsi sudah. Masalahnya di sini, malas berolahraga. Berarti apa? Masalahnya kan hanya di sini aja ya. Berarti tingkatkan aktivitas. Aduh, ya Allah. Yuk, yuk atuh makanya belajar biar mudah, biar kompeten bareng-bareng ya. Yang mau gabung dengan kita ya silahkan gabung. Oke, kita bimbing sampai lulus. Oke, selanjutnya 35 ya. Sip, 35. Oke, 35. Jawaban yang paling tepat. Di sini dia 47 tahun baru saja mengetahui dirinya didiagnosa DFDM, luka bekas garukan, sulit sembuh, luas, harus diamputasi. Terlihat sedih, berulang kali bertanya tentang cara lain selain pembedahan. Oke, harus diamputasi karena apa? Karena meluas ya. Oke, jawaban yang paling tepat apa? Keputusan ini terbaik, nggak bisa dihindari. Itu jawaban yang paling tepat. Oke. Sip. Next. Apa intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Intervensi keperawatan prioritas. Usia 20 tahun. Di ruang bedah pasca defibrilator karena faktor tibia, fibula dextra tertutup pada hari kedua. Hari kedua, guys. Pasien terpasang backscalp yang dibalut dengan elastik perban. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri, CRT jari kaki kanan lebih dari 2 detik terasa baal. Ini ya, dengan ini tapi ada keluhan ini. Jadi longgarkan bidai. Aduh.
PMS, pulsasi mobilisasi sensasi. Di muskulo KMB ini munculnya materi ini. Nah, kalau mau lebih paham, kalau soal-soal doang mah ya kalian nggak akan paham ini. Jadi kalau saya balikin soalnya misalkan dengan yang lain, kalau dibilang CRT-nya bagus atau apa, tindakan prioritasnya apa ya lain lagi nantinya gitu ya. Rubah aja data sedikit di soalnya lain lagi jawabannya. Jadi yang harus dipahami adalah konsepnya yang betul. Gitu ya, sesuai dengan kisi-kisi yang akan diujikan. Sip, 37. Masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut. 40 tahun di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan bengkak seluruh tubuh. Udah mana Sarka? Kelebihan volume cairan. Pengkajian bla 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 bla. Masalah keperawatan udah jelas di sini mah. Ketebak kemana kelebihan cairan tubuh. Oke, udah mana Sarka ya. Yuk. Terus apalagi? Selanjutnya soal nomor 38. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Usia 30 tahun di ruang penyakit dalam kolik renal. Skala nyeri 8 sampai 10. Masalah keperawatannya berarti nyeri akut. 40. Soal nomor 39. Oke. Masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut. Usia 20 tahun, tersiram air panas di dada perut. Dada perut. Oke. 18 ya, yang ditanya MK ya. Kulit tampak merah terdapat bula. Derajat berapa tuh kalau ada bula? Nah, itu kadang ditanya ke sana gitu ya. Skala nyeri 5 sampai 10. Yang ini yang ditanya bukan masalah keperawatan prioritas ya. Oke, nyeri 5, 10, pemberian analgetik. Nadi ini nih, mukosa bibir kering produksi urin, berarti kecairan, hipovolemi, defisit volume cairan berarti jawabannya ya. Next. Ini soal nomor 40. Nah, kita kan 20-20 soal dulu ya. Oke. Apakah respon yang tepat dilakukan oleh perawat? HIV ya. Di sini tes HIV. Oke, ini prinsip konseling pada HIV ya. Hasil pengkajian terlihat kurus menikah, hasil tes pernikahan positif. Berarti ini konseling pasca ada hasilnya positif. Nah, tapi pasiennya belum mengetahui dan bertanya tentang hasil tersebut. Respon perawat ya harus siap dengan berbagai kemungkinan. Itu ada di proseduralnya. Oke. Dapat di mana? Ya, kita jelaskan di ruang UKOM. Itu ada ya sesuai kisi-kisi kita mah. Nah, itu guys 20 soal selanjutnya yang part 2, 20 soal dari 20 sampai 21 sampai 40. Kalau ada yang ditanyakan kurang jelas silahkan di link komentar atau ada yang sanggahan silahkan dibuat di link komentarnya. Oke? Ya, sip. Nah, itu guys part 2 untuk pembahasan soal dari kita. Jangan lupa untuk di-share, komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video ini. Nah, kemudian jangan lupa yuk cepat nih hari ini adalah daftar terakhir dengan program promo Ruang Bimbel UKOM untuk bayar 100.000 dapat 16 kali pertemuan dan 3 kali tryout. Oke, jadi segera daftar. Nah, besok setelah tanggal 25 harga jadi naik cepet gocap 150.000. Jadi segera daftarkan diri Anda biar lebih siap. Oke, sekian dari saya. Salam kompeten semuanya. Buat para nurse muda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.